Seorang pria tua China mengancam orang, jika saya belum pensiun, Anda pasti sudah lama di penjara. Pada tanggal 28 Juni, sebuah video viral muncul menampilkan konfrontasi antara seorang pria tua dengan seorang penumpang yang duduk di barisan depan kereta api berkecepatan tinggi, yang dengan cepat menjadi topik hangat yang dibicarakan di komunitas online China, dan menghasilkan buzz yang cukup besar di internet. Menurut video yang beredar, insiden tersebut terjadi ketika pasangan lansia memasuki kereta api berkecepatan tinggi, dan menyadari bahwa penumpang di depan mereka sedikit merebahkan tempat duduknya, sehingga memaksa pria tua tersebut untuk menyesuaikan tempat duduknya dengan posisi bersandar. Meskipun pria tua itu tampak puas dengan kursinya, namun ia menunjukkan ketidakpuasannya dengan sudut sandaran kursi depan yang ada di depannya, dan meminta agar penumpang di depannya menyesuaikan kembali posisi mereka. Namun demikian, suara pria tua itu menyampaikan dengan nada otoriter saat itu, membuat pria yang duduk di barisan depan merasa jengkel, dan memicu dia mengabaikan permintaan pria tua itu. Pria tua itu marah dengan situasi tersebut, dan meluapkan kemarahannya dengan menendang sandaran kursi secara paksa, tepat di hadapannya. Menurut para netizen, kaki pria tua itu menghantam kursi sebanyak 7 kali dalam 1 menit. Bereaksi terhadap gangguan tersebut, pemuda yang duduk di barisan depan berbalik dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan?" Orang tua itu membalas dengan pertanyaan yang sama, mendorong anak muda itu untuk menegaskan, "Ini adalah hak saya." Tanpa diduga, pria tua itu kembali melayangkan tendangan keras, kali ini menyasar celah di antara kedua kursi, nyaris membentur kepala si pemuda. Tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi, pria muda itu melompat berdiri dan melancarkan serangan verbal kepada pria tua itu dengan mengatakan, "Kamu sudah gila." Sebagai balasan, pria tua itu dengan marah berkata, "Tidak, justru Anda yang sudah tidak waras." Seperti yang diketahui secara luas, kursi di kereta berkecepatan tinggi dilengkapi dengan sandaran yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Jika penyesuaian ini tidak nyaman bagi mereka yang berada di barisan belakang, biasanya kedua belah pihak terlibat dalam negosiasi yang saling menguntungkan untuk mencapai konfigurasi tempat duduk yang memuaskan. Namun, dalam perselisihan khusus ini, pria tua tersebut menunjukkan pendekatan yang arogan sejak awal, sehingga memperburuk situasi yang berkembang. Meskipun istrinya berusaha membujuknya, pria tua itu mengabaikan nasihatnya. Memanfaatkan kesempatan itu, pria muda di barisan depan, berdiri sekali lagi sambil menunjuk langsung ke arah pria tua itu, dan dengan tegas mengatakan, "Ini adalah hak saya." Tidak ada peraturan ketat di kereta api yang melarang merebahkan kursi. Sepertinya Anda yang sudah lanjut usia, tidak perlu memusingkan diri Anda dengan hal-hal seperti itu. Selain itu, bukankah Anda juga merebahkan kursi Anda sendiri? Mendengar kata-kata ini, rasa malu sang paman dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Mendorongnya untuk berteriak, "Saya adalah saya dan Anda adalah Anda. Dapatkah Anda membandingkan diri Anda dengan saya? Jika saya belum pensiun, Anda pasti sudah lama di penjara." Semua orang yang ada di sana pada saat itu terkejut dengan nada yang tidak menyenangkan dari kata-kata pria tua itu, sehingga mereka berusaha untuk mengetahui latar belakang pria tua tersebut. Akhirnya, istrinya mencegahnya dari ledakan kemarahan lebih lanjut, dengan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada para penumpang di barisan depan, dan dengan demikian meredakan konflik. Selanjutnya, peredaran video klip yang bersangkutan di platform sosial, dengan cepat mengubah pria tua yang sombong itu menjadi target kritik publik yang meluas. Terutama, karena ancaman eksplisitnya untuk memenjara yang ditujukan kepada penumpang barisan depan, yang memicu gelombang kemarahan publik. Netizen telah meragukan identitas pria tua itu dengan mempertanyakan apakah dia seorang pensiunan veteran. Dapat dibayangkan, bahwa dia mungkin telah memegang otoritas yang signifikan sebelum pensiun dan terbiasa dengan hak istimewa. Bahkan di tahun-tahun pasca pensiunnya, dia terus menunjukkan ketidakpedulian yang mencolok terhadap peraturan publik dan prinsip-prinsip dasar untuk saling menghormati, dalam hal hubungan antar pribadi. Penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh netizen, menggali latar belakang pria tua itu yang mengarah pada pengungkapan bahwa dia memegang posisi tinggi sebagai pejabat tingkat biro sebelum pensiun. Informasi yang baru ditemukan ini mendorong sebagian orang untuk berkomentar, pantas saja jika dia berbicara dengan arogansi yang begitu terang-terangan dan memancarkan aura kekuasaan.